Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat kita dapat kembali bertemu secara virtual di jadwal kepramukaan semester 1 tahun 2020-2021. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adik-adikku yang saya cintai, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan. Meskipun kita masih dalam masa-masa pandemi seperti ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertemuan kita kali ini saya akan membahas mengenai metode kepramukaan. Metode kepramukaan di sini ada 8 poin. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode kepramukaan terlebih dahulu. Metode kepramukaan adalah cara belajar yang interaktif dan progresif melalui proses pendidikan praktis yang berkesinambungan sepanjang hayat, yang penerapannya selalu dijiwai oleh prinsip dasar kepramukaan. Nah, ada yang sudah tahu 4 dasar prinsip kepramukaan? Yang pertama yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya sendiri. Dan yang keempat adalah taat kepada kode kehormatan. Gerakan Pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan Indonesia yang merupakan bagian pendidikan nasional yang bertujuan untuk membina kaum muda dalam mencapai sepenuhnya potensi-potensi spiritual, sosial, intelektual, dan fisiknya agar mereka bisa lebih kreatif. Kita mulai saja ke pembahasan kita mengenai metode kepramukaan. Metode kepramukaan itu ada 8 poin. Untuk yang pertama yaitu pengamalan kode kehormatan. Yang kedua, belajar sambil melakukan, learning by doing. Yang ketiga, sistem kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetensi. Yang keempat, kegiatan menarik dan menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Yang ketujuh, yaitu penghargaan berupa tanda cakap. Dan yang kedelapan, yaitu satuan terpisah antara putra dan putri. Baiklah, kakak akan menjelaskan metode kepramukaan yang pertama, yaitu pengamalan kode kehormatan. Apa kalian sudah tahu kode kehormatan seorang pramuka penggalang itu ada berapa macam? Nah, kakak beritahu bahwa kode kehormatan itu ada 2 macam. Yang pertama itu janji yang kita sering sebut satya, dan yang kedua itu kode etik yaitu dharma. Satya yaitu janji. Pada pramuka penggalang itu terdapat 3 janji yang sering kita sebut trisatya, ya. Ada yang sudah hafal trisatya? Bunyinya seperti apa? Nah, akan kakak bacakan ya. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh.
menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Nah, demikianlah adik-adik isi dari Tri Satya Pramuka Penggalang. Kemudian, kode kehormatan yang kedua yaitu Dharma. Nah, kita sebagai Pramuka Penggalang terdapat 10 Dharma yang sering kita sebut Dasa Dharma. Dasa Dharma bisa dijadikan sebagai kode etik seorang Pramuka Penggalang. Nah, apa saja isi Dasa Dharma? Pasti sebagian adik-adik ada yang sudah mengetahuinya. Akan saya bacakan isi dari Dasa Dharma. Dasa Dharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, demikianlah 10 poin isi dari Dasa Dharma. Dasa Dharma sebaiknya bagi seorang Pramuka Penggalang sudah bisa menghafalnya di luar kepala. Bagaimana trik menghafal Dasa Dharma? Nah, ada yang dipermudah untuk menghafal Dasa Dharma dengan cara disingkat. Saya sedari dulu saat saya menjadi seorang penggalang pun, saya mencoba menghafal dengan mudah Dasa Dharma dengan cara apa? Dengan cara menyingkatnya, yaitu Ta, Ci, Papa, Rera, Hedi, Besu. Ta, Ci, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ci, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Papa, patriot yang sopan dan kesatria. Pa yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Rera, rela menolong dan tabah. Rajin, terampil dan gembira. Hedi, hemat, cermat dan bersahaja. Disiplin, berani dan setia. Besu, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Tentu mudah kan adik-adik cara menghafal Dasa Dharma? Insya Allah saya yakin kalian juga dapat menghafalnya dengan cepat dengan teknik yang saya berikan tadi. Sebelumnya kita tepuk pramuka dulu ya. Tepuk pramuka. Ya, terima kasih. Nah, metode kepramukaan yang kedua yaitu belajar sambil melakukan. Ya, sering kita sebut learning by doing. Nah, saat kita mendapatkan materi maupun teori saat berkegiatan itu sebaiknya secepatnya kita lakukan. Sebaiknya secepatnya kita praktikkan sehingga dapat mempercepat daya ingat kita terhadap teori dan materi yang telah diberikan. Belajar berkepramukaan tersebut dilaksanakan dengan kegiatan yang praktis dalam bentuk pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang bermanfaat sehingga dapat menimbulkan rasa keingintahuan yang tinggi. Metode kepramukaan yang ketiga yaitu sistem kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetensi. Tentu sudah sering kita ketahui bahwa Pramuka Penggalang sering kita
berkegiatan dalam berkelompok yang sering kita sebut regu kalau di pramuka penggalang. Kalau dulu di siaga sering disebut barung ya. Nah, kalau di penggalang sistem berkelompok kita sebut dengan beregu. Dalam pramuka penggalang kita sudah terbiasa beregu sehingga kita bisa saling berbagi dengan rekan-rekan anggota di dalam regunya. Dapat juga menumbuhkan persaudaraan terhadap anggota regunya. Kemudian sistem berkelompok ini juga banyak sekali hal-hal positif di dalamnya. Di antaranya dapat memberi kesempatan belajar memimpin, seorang pemimpin regu juga dapat belajar dipimpin oleh seorang pimpinan regu. Kemudian kita dapat belajar memikul tanggung jawab serta belajar bekerja sama. Dengan bekerja sama dalam berregu itu dapat mempermudah penyelesaian suatu masalah, mempercepat penyelesaian suatu masalah. Ya, setelah yang ketiga, sistem kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetensi. Metode kepramukaan yang keempat yaitu kegiatan menarik dan menantang. Ya, kegiatan menggunakan metode kepramukaan yang tepat akan menarik, menantang dan menyenangkan bagi peserta didik. Karena dalam prosesnya peserta didik dilibatkan secara langsung sehingga dapat mengembangkan ketahanan mental peserta didik, spiritual, fisik, intelektual, emosional, sosial pada diri peserta didik tersebut. Tentunya kegiatan menarik dan menantang ini harus mengandung pendidikan yang sesuai dengan pendidikan jasmani dan rohani peserta didik, ya. Kemudian metode kepramukaan yang kelima yaitu kegiatan yang diselenggarakan di alam terbuka. Nah, karena kegiatan di alam terbuka ini membuang kejenuhan yang biasanya kita lakukan di dalam ruangan, berkepramukaan itu sebaiknya kegiatannya di alam terbuka karena lebih menarik, menantang, dan menambah pengalaman yang lainnya. Di antaranya kegiatan di alam terbuka bisa berupa outbound. Outboundnya bisa berkategorikan ada outbound low, juga ada outbound hike. Outbound low diantaranya kegiatannya boleh estafet air, estafet piring, estafet terigu, apa itu boleh dimodifikasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada outbound low puzzle, maze, teka-teki, dan masih banyak kegiatan outbound low yang lainnya lagi. Selain itu, outbound hike itu diantaranya kegiatan-kegiatan di alam terbuka yang luar biasa menantang bagi peserta didik. Di antaranya playing fox, rafting, spider web, meluncur, mendayung. Nah, itu hal-hal yang ditunggu-tunggu peserta didik. Pengalaman yang begitu berharga bagi peserta didik yang bisa mengikuti kegiatan di alam terbuka. Biasanya kegiatan outbound hike itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh peserta didik. Ya, kemudian poin keenam pada metode kepramukaan yaitu kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Orang dewasa di kepramukaan itu, di gerakan pramuka itu siapa saja yang dapat memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Dan itu adalah kami, ya, para pelatih pramuka, para pembina pramuka, Kak Mabigus, para pembantu pembina. Nah, mereka lah orang-orang dewasa yang harus turut hadir dalam gerakan pramuka di Pangkalan
yang berfungsi untuk memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Kemudian yang ketujuh yaitu tanda kecakapan. Tanda kecakapan merupakan suatu penghargaan bagi gerakan pramuka. Tanda kecakapan ini ada 2 kategori, tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan umum pada pramuka penggalang itu terdapat 3 tingkatan, yaitu TKU ramu, kemudian rakit, kemudian terap ya. Kemudian ada juga penghargaan yang berupa tanda kecakapan khusus yang diberikan kepada para peserta didik yang memang sudah dapat melaksanakan uji butir-butir dari syarat kecakapan khususnya tersebut. Pada tanda kecakapan khusus juga terdapat tingkatan. Ada tingkatan purwa, madya, dan utama. Yang terakhir yaitu metode kepramukaan yang ke-8 yaitu satuan terpisah. Satuan terpisah antara putra dan putri. Dalam gerakan pramuka, putra dan putri memiliki satuan terpisah. Ya, demikian ke-8 metode kepramukaan yang sudah saya jelaskan. Adik-adik, bagaimana cara menghafal dengan mudah ke-8 metode kepramukaan tersebut? Nah, saya akan berikan cara mudahnya. Kita akan bernyanyi ke-8 metode kepramukaan, ya. Liriknya itu isi dari 8 metode kepramukaan dengan nada naik becak, tamasya naik becak. Nah, adik-adik tentu tahu kan lagu Saya Mau Tamasya. Nah, sekarang liriknya kita rubah dengan ke-8 metode kepramukaan. Bagaimana? Kita biar lebih semangat, kita berikan gerakannya ya. Kode kehormatan belajar melakukan sistem berkelompok, menarik dan menantang. Di alam terbuka hadir orang dewasa, tanda cakap satuan terpisah. Nah, begitu. Jadi ke-8 metode kepramukaan tersebut mudah kan untuk kita hafal? Boleh kita ulang ya, sekali lagi ya. 8 metode kepramukaan. Kode kehormatan belajar melakukan sistem berkelompok, menarik dan menantang. Di alam terbuka hadir orang dewasa, tanda cakap satuan terpisah. Alhamdulillah. Begitu mudah kan menghafal ke-8 metode kepramukaan tersebut? Iya. Jadi secara singkat, metode kepramukaan itu adalah cara belajar interaktif dan progresif melalui proses pendidikan praktis yang berkesinambungan. Oke, baik adik-adik, karena nanti saya akan mengirimkan tugas kepada adik-adik tentang salah satu butir SKU yaitu sandi Morse. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang Morse ya. Morse itu adalah salah satu sandi yang merupakan butir dari SKU, syarat kecakapan umum. Di setiap tingkatan tentu terdapat butir Morse-nya ya. Huruf Morse itu sering kita gunakan untuk berhubungan
sering kita gunakan untuk berkomunikasi, ya. Penemu Morse itu adalah Tuan Morse dari Amerika Serikat pada tahun 1837. Namun baru mendunia sekitar tahun 1851. Semboyan Morse dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan suara, bisa melalui peluit atau pentungan, atau dengan gendang. Nah, banyak hal-hal yang bisa dihasilkan suara itu bisa dijadikan untuk semboyan Morse. Selain itu juga cara semboyan Morse dilakukan dengan cara boleh dengan sinar juga ya. Yang kedua itu dengan sinar, bisa dengan senter seperti lampu, itu juga bisa mengirimkan semboyan Morse ya dengan senter maupun lampu ya. Terus yang ketiga, semboyan Morse dapat dilakukan juga dengan cara tulisan ya. Sandi-sandi berupa tulisan. Morse itu berupa tulisan berupa tanda titik dan juga tanda garis. Untuk meningkatkan keterampilan huruf Morse ini, kita sebelumnya dituntut untuk hafal huruf Morse tersebut. Nanti saya akan kirimkan huruf-huruf Morse begitu dengan simbolnya, dan juga di sana ada soal tidak banyak, hanya 5 saja. Di situ adik-adik silahkan dikerjakan, diterjemahkan dulu isi pesan dari sandi Morse-nya itu apa. Setelah adik-adik terjemahkan, silahkan jawab pertanyaan yang saya berikan. Dapat dipahami kan anak-anak? Ya, tidak sulit. Insya Allah semuanya bisa melakukan. Insya Allah semuanya mudah. Hasil kerja kalian nanti boleh disetorkan ke wali kelas masing-masing, karena bagaimanapun kalian harus memiliki nilai kepramukaan pada semester 1 tahun 2020-2021 ini. Nanti yang mengumpulkan kepada wali kelasnya masing-masing, kalian akan mendapat nilai kepramukaan di semester ini. Ya, sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Nyanyi tadi ke-8 metode kepramukaan. Ayo sekali lagi ya biar hafal. 8 metode kepramukaan. Kode kehormatan, belajar melakukan, sistem berkelompok, menarik dan menantang. Di alam terbuka hadir orang dewasa, tanda cakap satuan terpisah. Nah, demikianlah materi kepramukaan semester 1 tahun 2020-2021. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.